Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya BKKBN Riau. Bertemu lagi dengan saya dan hari ini saya akan membuat video untuk Bapak Ibu tim pendamping keluarga mengenai aplikasi LC Meal buat tim pendamping keluarga. Jadi aplikasi LC Meal yang berbasis web. Kalau di video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial singkat untuk Bapak Ibu sekalian menyampaikan kepada catin-catin yang ada di wilayahnya bagaimana mendownload dan menggunakan aplikasi LC Meal bagi calon pengantin. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana nanti Bapak Ibu tim pendamping keluarga menggunakan aplikasi LC Meal yang berbasis web yang digunakan nanti oleh tim pendamping keluarga atau kader ibu bidan dan kader PKK nantinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi ini kita akan menggunakan web ya. Jadi kita akan menggunakan alamat ada domain yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan, yaitunya lcmeal.bkkbn.co.id. Jadi silakan disiapkan. Mungkin Bapak Ibu menonton video ini sembari mempraktekkan bagaimana menggunakan aplikasi ini di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan siapkan device-nya, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, tapi saran kami menggunakan laptop atau PC. Biar nanti menu-menunya lebih gampang dilihat Bapak Ibu sekalian. Dan kalau handphone bisa juga digunakan, cuman kalau menggunakan handphone mungkin screen-nya jadi kecil ya. Dan nanti bisa harus menggeser-geser karena menunya panjang, menu yang tersedia di aplikasi ini lumayan panjang Bapak Ibu sekalian. Sarannya menggunakan PC atau laptop, tapi menggunakan handphone juga bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan aplikasi LC Meal untuk chatin kemarin. Kalau di chatin kita menggunakan aplikasi yang di-download di Play Store atau di App Store. Jadi sekarang kita menggunakan web, Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan disiapkan device-nya. Nah, ini saya menggunakan laptop ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan kita masuk ke browser, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Google Chrome atau Opera atau menggunakan browser lainnya. Silahkan gunakan browser yang familiar atau nyaman Bapak Ibu gunakan. Kalau saya di sini menggunakan Mozilla, jadi saya klik Mozilla-nya ya. Kita masuk ke alamatnya. Kita masuk ke lcmeal.bkkbn.go.id. Nah, seperti yang ada di screen Bapak Ibu sekalian. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada logo LC Meal, ada nanti menu masuk kalau belum punya akun atau menu daftar. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu tim pendamping keluarga nantinya harus mendaftar dulu sebagai tim pendamping keluarga. Ada informasi-informasi yang nantinya Bapak Ibu masukkan di situ. Di sini ada nama, silahkan nanti diisi nama ya. Ini saya karena untuk pelatihan saya buat tes. Tapi Bapak Ibu kalau memang nantinya sudah akan bertugas silahkan dimasukkan nama yang sebenarnya saja. Nah, ini saya bikin tes kader KB Riau. Dimasukkan nomor KTP-nya, nomor KTP yang sebenarnya nanti Bapak Ibu sekalian 14 berapa gitu. Ini kalau Riau kena 14 sekian ya. Nah, dimasukkan nomor KTP-nya. Dan nomor handphone yang valid nanti dimasukkan di situ. Nah, ini masukkan email, saya kasih tes. Silahkan diikuti ya Bapak Ibu sekalian. Ini sengaja saya buat videonya lambat dan lumayan panjang biar Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, untuk email ini belum wajib Bapak Ibu sekalian, tapi saran saya tetap dibuatkan email di dalamnya. Jadi dimasukkan password yang Bapak Ibu kira-kira gampang ingat. Nomor SK penugasan tim pendamping keluarganya. Ini di video ini belum wajib, tapi mungkin ke depan akan jadi syarat wajib ya ketika mendaftar Bapak Ibu sekalian. Jadi masukkan nomor SK-nya silahkan ditanyakan kepada pengelola di wilayahnya masing-masing. Biasanya dikeluarkan oleh OPD kabupaten kotanya. Silahkan masukkan nomor SK, berapa nomor SK-nya. Nah,
Itu contoh saja Bapak Ibu sekalian. Oke, tuliskan jika pernah mendapatkan sertifikat pelatihan pendampingan keluarga. Jika tahun lalu Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan atau orientasi terkait tim pendamping keluarga, ya silakan dimasukkan sertifikat, nomor sertifikatnya dan sebagainya. Ini saya bikin ini aja ya untuk latihan. Untuk alamat ini, informasi penugasan ini kan Bapak Ibu memilih provinsi ya, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ini dimasukkan sesuai dengan wilayah penugasan. Artinya bisa jadi wilayah ini berbeda dengan alamat KTP atau alamat domisili Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk tim pendamping keluarga, alamat ini diisikan sesuai dengan alamat penugasan. Misalnya nih, ada Bu Bidan dia berdomisili di desa A, tapi untuk tim pendamping keluarga dia ditugaskan di desa B. Berarti di sini nanti dia akan dimasukkan ke wilayah desa B sebagai tempat penugasannya Bapak Ibu sekalian. Ini saya isi, silahkan disamakan saja dengan wilayahnya masing-masing. Saya bikin contohnya nih ya, Kota Pekanbaru. Oke. Nah, nanti ditanyakan lagi informasi berikutnya, mendaftar sebagai apa. Kalau nanti Bapak Ibu tim pendamping keluarga, dia harus sebagai petugas pendamping, jangan mendaftarnya sebagai admin. Di bawahnya akan diminta lagi informasi petugas KBK, sebagai petugas PKKK, atau sebagai bidan atau nakes. Sebagai kader KB, kader PKK, bidan atau nakes. Silahkan disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu nantinya. Apakah sebagai petugas KBK, PKK, atau nakes. Nah, kalau Bapak Ibu bidan, ya silahkan diklik bidan. Kalau Bapak Ibu itu kader KB, diklik kader KB. Ini tadi saya contohnya untuk kader KB, silahkan dimasukkan kode unik terakhir ya. Oke, silahkan disimpan. Nah, Bapak Ibu, karena ini sudah berhasil, menu yang akan muncul seperti ini. Akun Anda telah di-approve dan dapat digunakan. Nah, kita silahkan login. Bapak Ibu silahkan login menggunakan nomor handphone atau email tadi. Masukkan password yang Bapak Ibu buat tadi dan masukkan lagi kode unik. Nah, kode unik ini kalau misalnya tidak terbaca atau kurang jelas ya silahkan di refresh saja Bapak Ibu dengan mengklik tanda lengkung panah, itu panah lengkung. Silahkan dimasukkan, kita masuk. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jadi tampilan pertamanya nanti akan seperti ini. Tadi saya mendaftarnya sebagai kader KB. Nah, ini informasi yang ada di halaman depan atau di dashboardnya. Ada dashboard, ada inbox, nanti kalau ada chat atau percakapan datang dari yang dibuat oleh chatin, dia akan masuk sini. Nanti ada menu user management, ada menu reporting. Bapak Ibu klik-klik saja. Nah, ini di user management karena tim pendamping keluarga sebagai petugas pendamping yang ada hanya chatin. Kalau adminnya nanti akan ada petugas pendampingnya juga di situ. Jadi kalau untuk ibu-ibu tim pendamping keluarga hanya ada chatinnya. Nanti ada reporting untuk melihat hasil kuesioner. Ini karena di wilayah yang barusan saya buat belum ada chatinnya. Jadi ini masih kosong Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini dia. Nanti saya akan mencontohkan kalau sudah ada chatinnya, nanti saya buat menu chatinnya. Jadi ini ada informasi-informasi terkait chatin yang ada di wilayahnya, di wilayah Bapak Ibu sekalian. Misalnya di Provinsi Riau. Nah, kalau di kelurahan saya nih yang saya buat barusan ini masih 0. Nanti kita buat ya. Nah, ini untuk kader KB, untuk bidan dan ibu kader PKK sama saja. Bedanya hanya nanti untuk registrasi ya. Bedanya nanti hanya di pemilihan petugas pendamping sebagai apa. Kalau ibu bidan silakan dipilih bidan, kader PKK dipilih kader PKK. Tapi nanti menunya akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Kita akan praktekkan. Nah, saya akan buat dulu nih akun untuk ibu bidan. Di sini saya sudah buat akun untuk bidan, menunya sama.
Ini catinnya juga masih 0 ya. Ya, saya buat dulu catinnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi. Ini tadi yang kader, ini yang Ibu Bidan. Nah, menunya nanti akan beda. Ini kita refresh dulu sih. Ini saya sudah buat catinnya. Oke, ini udah ada ini ya Bapak Ibu. Ini di menu dashboard ada chat yang belum ditanggapi, ada kuesioner yang belum dikomentari, menunya 0 ini 0 ya. Terus kuesioner yang belum dikomentari ada 3. Chatin yang belum punya petugas pendamping. Ini ada satu persatu di sini. Berartinya ada satu chatin yang sudah mendaftar aplikasi LC-Mail di wilayah yang saya buat tadi dan belum didampingi. Kalau 0 per 1 berarti ada satu chatin sudah didampingi. Begitu juga kalau 2 per 2 misalnya berarti ada 2 chatin yang sudah mendaftar aplikasi LC-Mail tapi belum didampingi. Tapi kalau misalnya 0 per berapa berarti artinya semuanya sudah didampingi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya kasih contoh satu saja. Ini ada satu chatin yang belum didampingi. Nah, ini akun bidan ya Bapak Ibu sekalian. Kita coba untuk mendampingi si chatin. Ini kan ada menu nih, menu chatin yang belum punya petugas pendamping. Yang berwarna merah ada gambar orangnya. Kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul menu seperti yang di layar Bapak Ibu sekalian. Akan menu ini saya bikin tadi nama chatinnya tes chatin wanita Riau ya. Pasangannya nggak ada di sini karena saya buatnya cuma satu. Kalau misalnya di video sebelumnya kita sudah menambahkan pasangan chatin, nanti nama pasangannya akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada menu aksi di bagian paling kanan. Di sini ada menu lihat hasil kuesioner, ada detail, ada edit. Terus ada dampingi chatin, ada menu chat chatin. Jadi menu yang dua ini dia belum aktif Bapak Ibu sekalian. Menu chatnya akan aktif kalau sudah didampingi. Nah, ini bidan ya. Kita tes bidan untuk mendampingi chatin. Kalau kita klik di sini akan muncul notif seperti ini. Perhatian, untuk mendampingi chatin harap menghubungi petugas KB di tim Anda. Artinya yang bisa mendampingi pertama kali adalah kader KB. Kader PKK juga akan sama menunya dengan Bu Bidan. Saya akan mendemokan dua saja Bapak Ibu sekalian. Kader PKK juga akan muncul menunya seperti yang di akun bidan ini. Nah, kita coba masuk ke akunnya kader KB. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita klik di menunya chatin belum punya petugas pendamping di akunnya kader KB, kita akan menemukan menu yang berbeda. Kalau Bapak Ibu jeli di kolom aksi yang berbeda itu di warna dampingi chatin. Kalau tadi kader PKK atau Bu Bidan, warna dampingi chatinnya akan berwarna abu-abu atau gelap. Di sini kalau kader KB-nya berwarna kuning. Nah, kalau diklik akan muncul notif apakah Anda akan mendampingi chatin ini. Nah, kalau yakin, ya. Yakin, kita okekan. Oke. Jadi chatin ini sudah menjadi tanggung jawab si kader KB tadi. Nah, ini kan baru kader KB Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana biar tim yang ada di wilayahnya, kan ini tim ada 3 ya. Ada kader PKK, bidan, dan kader KB. Nah, biar Bu Bidan dan kader PKK-nya bisa mendampingi juga, di sini ada menu link yang dikasihkan oleh aplikasi. Si kader KB nanti akan mengcopy link ini. Tinggal diklik saja copy link. Copy, oke. Nah, link ini nanti akan dikirimkan ke kader PKK dan Bu Bidannya. Silahkan dikirimkan melalui WhatsApp kah, atau melalui email kah, atau melalui media yang lainnya. Yang penting link ini sampai ke teman-temannya yang berdua lagi, Bu Bidan dan kader PKK. Nah, link berhasil di copy, silakan tempel atau paste di WhatsApp tim Anda. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, biar ini tidak menyilang-nyilang, link ini kalau saran saya dikirimkan secara pribadi ke Bu Bidan atau ke kader PKK-nya. Atau kalaupun membuat grup, buat grup yang bertiga saja. Karena ada kemungkinan di satu desa tim pendamping keluarganya lebih dari satu. Kalau misalnya dikirim di grup, misalnya grup besar ada grup tim pendamping keluarga di desa, nanti bisa jadi ngilang-ngilang nih. Misalnya Bu Bidan di tim A, bisa saja dia mengambil link ini, padahal yang bidan yang harusnya mendampingi adalah Bu Bidan di tim B misalnya ya.
Jadi saran saya dikirimkan japri atau dibuat grup khusus untuk satu tim saja. Itu pesannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini sudah di copy, silakan dikirim ke WhatsApp atau menggunakan media lainnya untuk mengirimkan link ini. Nah, karena saya menggunakan di satu device, saya akan pastekan saja alamat tadi, link tadi di alamat pencarian browser saya. Nah, nanti kalau link itu sudah dikirim ke Ibu Bidan atau kader PKK-nya, nanti akan muncul menu seperti ini di akun Bu Bidan. Ketika diklik link tadi, dia akan muncul menu seperti ini. Dia akan masuk ke akun si bidan atau kader PKK. Kalau misalnya menggunakan device seperti handphone, misalnya nanti dia mengarahkan ke browser tertentu dan dalam kondisi belum login, ya silahkan login dengan menggunakan akun yang sudah dibuat tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di sini Bu Bidan tinggal mengklik dampingi Catin, akan keluar lagi menu. Apakah Anda akan mendampingi Catin ini? Kalau yakin, diklik yakin. Catin telah disetting menjadi tanggung jawab Anda. Oke. Nah, ini dia tampilannya Bapak Ibu sekalian. Ini menu chatnya sudah aktif di sini. Jadi si Ibu Bidan sudah bisa chattingan atau berkomunikasi dengan Catin. Kalau tadi kan warnanya abu-abu ya. Tanda lainnya, kalau tadi di sini di petugas pendamping, ini masih kosong tadi ya. Kalau belum didampingi si Catinnya, ini akan kosong di kolom petugas pendamping. Ini karena sudah didampingi oleh kader KB dan bidan. Nah, dia sudah ada di sini petugas pendampingnya. Nanti kalau nama ya Bapak Ibu, ini akan muncul nama tim pendamping keluarganya. Misalnya Bu Sally atau Bu apa namanya? Tergantung nama Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul namanya di sini Bapak Ibu sekalian. Oke, nah seperti itu cara pendampingan untuk mengambil Catin sebagai Catin yang akan didampingi oleh si tim. Jadi catatannya saya ulangi, yang bisa mendampingi pertama kali hanyalah kader KB dan dikirimkan nanti ke Bu Bidan dan kader PKK-nya. Nah, kita kembali lagi ke akun kader KB ini. Kita ambil lagi ke dashboard. Nah, kita akan mengomentari kuesioner yang sudah diisi oleh Catin. Ambil dashboard, pilih Catin yang belum punya petugas pendamping tadi menunya. Nah, nanti akan masuk ke menu ini. Kita akan muncul nanti Catin-Catin yang sudah didampingi atau Catin-Catin yang ada di wilayahnya. Nah, pilih Catin yang sudah didampingi tadi. Ambil di kolom aksi lagi, di paling kiri di kolom aksi lihat hasil kuesioner, tinggal diklik. Nah, ini karena tadi saya buat berisiko ya. Jadi, nah ini Catinnya berisiko nih. Nah, jadi kader KB bisa lihat, nanti ambil lagi detail hasil kuesioner di kolom aksi lagi. Kita klik. Nah, di sini akan muncul menu hasil kuesioner. Apa saja sih yang merah tadi? Misalnya tadi usianya masih di bawah 21, indeks massa tubuhnya di atas normal, kadar HB-nya di bawah normal, ada status anemi, terus lilanya di bawah normal, berarti dia ada indikasi kekurangan energi kronis. Nah, untuk lingkar perut kemarin di menu Catin sudah saya sampaikan, ini belum memberikan dampak apa-apa, tapi informasi ini dibutuhkan. Nah, jadi ada 3 indikator. Nah, di sini di menu ini ada ulasan pendamping. Ada ulasan pendamping Bapak Ibu sekalian. Ini kan di akunnya kader KB ya. Nah, kalau kader KB memberikan ulasan tidak bisa. Nih lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Kalau saya klik di sini tidak bisa diklik Bapak Ibu sekalian. Jadi kader KB, kader PKK dia tidak bisa memberikan ulasan. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan indikasi medis. Mungkin nanti saran-sarannya, ulasannya ya yang lebih paham tentu saja Ibu Bidan. Nah, kita buktikan, kita masuk ke akunnya Bu Bidan. Nah, sama menunya kita pilih di dashboard. Nanti pilih Catin yang belum punya petugas pendamping, muncul menu ini di kolom aksi, diklik lihat hasil kuesioner. Sama dengan yang tadi, detail hasil kuesioner di kolom aksi. Nah, akan dia beresiko. Nah, kalau Ibu Bidan dia bisa memberikan ulasan. Misalnya nih terlalu muda, apa yang catatan yang harus ulasan yang harus diberikan oleh Bu Bidan. Ini saya asal ketik aja ya Bapak Ibu sekalian. Nanti indeks massa tubuhnya. Nah,
Nah, silahkan disesuaikan nanti dengan ulasan yang sebenarnya diisikan oleh Bu Bidan. Apakah perlu intervensi atau meminum vitamin dan sebagainya. Itu Bu Bidan yang lebih paham ulasan apa yang pantas untuk kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, diklik simpan. Nah, nanti di ulasan pendamping ini akan terisi sudah. Tadi kan kalau di menu kader, tadi sebelumnya kan belum nih ulasan pendamping. Kalau belum diulas oleh Bu Bidan, di ulasan pendamping akan terisi belum. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi catatannya tadi kalau yang bisa mendampingi pertama kali adalah kader KB, untuk memberikan ulasan yang pertama kali adalah Ibu Bidan. Nah, kalau sudah kita masuk ke menu terakhir. Nah, kita akan bermain di sini saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan hanya bermain di menu dashboard, terus chatin yang belum punya petugas pendamping. Nah, pilih lagi kolom aksi. Oke, kita buktikan dulu ya Bapak Ibu sekalian, maaf. Nah, tadi kan saya sudah punya ini ya. Nah, kalau sudah diulas oleh Ibu Bidan, si Catin dia akan bisa melihat di handphonenya. Misalnya Catin, apa yang diulas oleh Ibu Bidan tadi akan muncul di aplikasi LC-Mail-nya Catin. Ini saya kasih contoh ya, saya nggak akan share screen. Silahkan diklik Bapak Ibu, kalau tim pendamping keluarga nanti silahkan dicoba. Klik kuesionernya oleh si Catin, lihat hasil kuesioner. Nanti di bagian bawah akan muncul ulasan si bidan, ya, kelihatan ya. Oke, nah itu dia, bagus sekalian. Oke, ya samar-samar ya, maaf. Nah seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, nah itu membuktikan kalau bidan dengan si Catin atau tim pendamping keluarga dia bisa berkomunikasi. Apa yang terjadi dengan si Catin bisa diintervensi oleh tim pendamping keluarga. Oke, itu buktinya. Atau kita tes satu lagi menunya. Kita masuk. Nah, si Catin bisa juga menchatting atau menghubungi si kader PKK melalui menu chat di beranda. Menu chat kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan, ada menunya. Nah, ini saya coba ya. Saya chat ya melalui handphone ke nakesnya, ke Bu Bidan. Nah, kita cek di akunnya Bu Bidan masuk nggak? Kita lihat di dashboard. Nah, di sini kelihatan ada chat yang belum Anda tanggapi karena saya barusan ngechat. Misalnya nih si Catin nanya tadi udah diulas tuh. Nah, setelah diklik nanti ada di kolom aksi di sini, di pesannya juga nampak di sini Bapak Ibu sekalian, Bu Bidan. Tadi saya ngetesnya cuma Bu Bidan. Kalau misalnya Catin nanti ada yang ditanyakan banyak hal, ya silakan dikomentari. Nanti kalau mau membalasnya di kolom aksi. Nah, Bu Bidannya membalas apa misalnya gitu. Oke. Kirim. Nah, di Catin nanti dia akan muncul Bapak Ibu sekalian. Jadi ini di menu chat ini hanya untuk petugas pendamping keluarga dengan Catinnya. Kalau mau misalnya tim pendamping keluarga ingin berhubungan satu sama lain, nggak bisa melalui aplikasi LC-Mail. Gunakan media lainnya, WhatsApp kayak apa yang atau teleponan kayak gitu. Ini udah masuk Bapak Ibu sekalian. Oke, itu Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk kader PKK sama saja dengan kader KB, cuman bedanya dia tidak bisa mendampingi di awal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu terakhir. Ini bisa siapa saja. Jadi ini bisa siapa saja nanti akan melakukan ini. Sama kita pilih kolom aksi, lihat hasil kuesioner. Ada menu logbook di sini Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti diklik menu logbooknya. Akan muncul di sini bentuk intervensinya. Ini dari riwayat intervensi. Di sini tanggal sekian si Catin sudah melakukan sudah mendownload aplikasi LC-Mail dan sudah mengisi kuesioner yang ada di aplikasi LC-Mail.
Ini nama chatinnya, ada informasinya, nomor KTP-nya, terus tanggal di sini nanti ada informasi lainnya, tempat tanggal lahir, rencana menikahnya kapan, ini nggak diisi tadi ya. Nah, di sini tinggal dipilih intervensi pendampingan calon pengantin. Nah, ini hasil kuesionernya. Di sini ada status pengisian logbook, belum diisi nih. Kader KB belum mengisi, Bu Bidan belum mengisi. Nah, kalau Bu Bidan mau mengisi, silahkan diklik di sini. Intervensinya seperti apa? Apakah nanti ada suplemen penambah darah kah dikasih oleh Bu Bidan, suplemen makanan kah, rujukan dan sebagainya. Ini saya kasih contoh 2 ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti diberikan suplemen, si bidan akan mencentang suplemen penambah darah. Jadi ini bisa diisi 1, boleh lebih dari 1. Kita klik simpan. Oke, kalau sudah disimpan, dia akan pindah ke riwayat intervensi. Jadi intervensi dilakukan oleh bidan. Nah, Bu Bidan. Nah, kader KB belum mengisi, ini tanggalnya. Nah, kita cobakan di menunya kader KB. Sama, kita pilih logbooknya. Nah, tadi kan si Bu Bidan sudah ngisi ya. Nah, kader KB juga ngisi apa? Misalnya kalau kader KB cuma memberikan KIE. Oke, simpan. Oke, dia juga akan masuk di riwayat intervensi. Nah, ini statusnya nanti si tim pendamping keluarga sudah melakukan pendampingan. Ini dianggap sudah melakukan pendampingan, Bapak Ibu sudah mengisi kuesioner, itu sudah melakukan KIE untuk mendownload aplikasi Asimil. Terus nanti ada intervensi yang dilakukan oleh bidan, kader KB, dan kalau nanti ada kader PKK melakukan intervensi apa. Jadi dia akan masuk ke logbook ini. Jadi itu saja menunya Bapak Ibu sekalian untuk tim pendamping keluarga. Nah, ini saya tambahkan sedikit. Nah, misalnya nih si kader KB dia tadi sudah mendampingi ya, terus lupa atau mengklik ya, lupa di mana ya link tadi. Nah, dia bisa ambil di menu detail. Nah, akan muncul lagi tadi detail chatin. Link tadi akan masih ada di situ. Tinggal di copy lagi, silahkan dikirim. Terus kalau menu-menu lainnya ada menu edit. Nah, di sini ada menu edit chatin. Kita bisa mengedit ininya, melihat biodatanya. Misalnya chatin lupa nih emailnya untuk login ke aplikasi. Tim pendamping keluarga bisa melihatkan emailnya nanti, email atau nomor handphone. Nah, silakan di biodatanya bisa diganti. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian di channel saya. Kalau ini kan channelnya BKKBN Riau. Untuk merubah biodata, walaupun tidak semua biodata bisa dirubah ya, itu bisa dilakukan oleh di menu tim pendamping keluarganya. Kalau misalnya ada chatin nanti salah isi biodata, nah silakan hubungi tim pendamping keluarga. Kalau tim pendamping keluarga salah ngisi, dia nanti akan menghubungi admin di wilayahnya. Jadi admin yang bisa nanti menghapus, mengedit dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan menjadi tim pendamping keluarga di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan nanti ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya komentari. Dan terakhir kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mensubscribe channel ini, channel BKKBN Riau. Mudah-mudahan channel ini ke depan bisa bermanfaat bagi keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi sudah menonton dan semoga program ini sukses Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap Bapak Ibu tim pendamping keluarga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.